أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak, Ibu-ibu, jemaah majelis taklim di Jami' Ar-Rajihi Lama ini, insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita kembali mengucapkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya, segala pemberian, segala nikmat yang terus dan tetap dilimpahkannya kepada kita semua. Dan kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga beliau, para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Kemudian di pagi hari ini kita meneruskan kajian kita dari kitab Nailul Awtar dulu. Nanti akidah mungkin 10 menit atau 15 menit terakhir nanti insyaallah kita baca kalau masih ada waktu. Yang sekarang sampai kepada masalah 8 golongan yang berhak menerima zakat. Terkait dengan harta-harta yang wajib dizakati itu sudah selesai insyaallah, sudah lewat. Sekarang kita memasuki bab tentang abwabul asnafit tsamaniyah gitu ya. Jadi bab tentang golongan yang 8 yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 60 itu. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah itu. Jadi itu yang disebutkan 8 golongan dalam ayat Al-Qur'an dalam surah At-Taubah ayat 60 itu. Nah, sekarang kita memasuki bab yang pertama, siapa yang dimaksud dengan fakir dan miskin itu. Bab al-babul awwalu babu ma jaa fil fakiri wal miskini wal mas'alati wal ghina. Bab tentang atau dalil-dalil yang terdapat tentang masalah fakir wal miskin, kedua miskin, yang ketiga wal mas'alah, maksudnya masalah di sini meminta-minta gitu ya. Wal ghina dan kaya, yang kaya itu sampai berapa ukurannya. Hadis yang pertama, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisal miskinu alladhi tarudduhu tamratu wat tamratani wal luqmatu wal luqmatani innamal miskinu alladhi yata'affafu iqra'u in syi'tum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Hadis yang pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisal miskinul alladzi tarudduhu tamratu wat tamratani wal luqmatu wal luqmatani. Bukan yang dimaksud dengan miskin yang sebenarnya gitu ya. Bukan yang dimaksud miskin yang sebenarnya orang-orang atau seseorang yang kalau meminta-minta lalu dikasih sebiji korma atau 2 biji korma atau sesuap nasi atau 2 suap nasi. Bukan itu ujar Nabi yang dimaksud dengan miskin yang sebenarnya, miskin yang asli gitu ya. Walaupun orang itu miskin juga mungkin gitu ya. Tetapi ketika dia jalan-jalan keliling minta sedekah itu yang dimaksud dengan hadis ini, itu bukan miskin yang sebenarnya gitu ya. Walaupun sekali lagi maksudnya memang miskin juga. Nah, miskin yang sebenarnya seperti apa? Innamal miskinu alladzi yata'affafu. Sesungguhnya orang miskin adalah yang yata'affafu, yang tidak meminta-minta. Yang tidak meminta-minta dan dikira orang dia orang mampu. Nanti hadis kedua yang menjelaskan lebih panjang. Hadis pertama sampai di sini saja. Iqra'u in syi'tum, bacalah jika kamu menghendaki, ujar beliau. Wa la yas'aluna an-nasa ilhafa. Mereka tidak meminta-minta kepada manusia, kepada orang lain. Wa fil lafzin, dan dalam hadis yang lain dalam redaksi yang berbeda sedikit, laisal miskinul ladzi yatufu 'alan nas. Bukan orang miskin orang yang keliling terhadap manusia, keliling dari satu rumah ke rumah yang lain, dari satu pintu ke pintu yang lain gitu ya. Itu bukan miskin katanya. Enggak tahu di kita masih ada enggak kayak gini ya? Masih ya? Foto. Ya di mana-mana kayaknya. Ya artinya ada gitu di mana-mana. Kalau dulu saya masih kecil, kalau ada yang minta-minta tuh dikasih beras, karena beras yang ada. Kalau sekarang pas saya pulang saya lihat yang bukan beras lagi, duit sekarang. Karena duitnya itu ada gitu ya. Dulu dia bawa karung kalau minta-minta itu.
Hah? Sekarang duit memang sudah seperti itu, mungkin duitnya ada gitu ya. Dulu duitnya nggak ada, berasnya ada gitu ya. Mungkin wallah. Tapi bukan itu masalahnya. Tapi ini yang dikaitkan dengan hadis ini tadi, bukan miskin yang sebenarnya orang yang meminta-minta, maksudnya di sini taruddul luqmatu wal luqmatani wat tamratu wat tamratan, sama. Maksudnya kalau dia minta dikasih sebiji korma, 2 biji korma kalau zaman Nabi gitu ya. Kalau kita di kampung satu takar beras itu biasanya tergantung ukuran takarannya. Kecil ya kecil, kalau besar ya besar gitu ya. Kalau dari saya kecil ya susu itu, kaleng susu itu yang ukuran. Kalau liter kan kebanyakan gitu, jadi yang agak kecil dikit lah. Maksud saya adalah yang dikasih seperti itu tadi itu bukan miskin yang sebenarnya ujar Nabi, tetapi walakinnal miskinu gitu ya. Tetapi orang miskin itu adalah alladzi la yajidu ghinan yughnihi, tidak mendapatkan kekayaan atau kemampuan yang mencukupi dia, wala yuftanu bihi, dan juga tidak dipahami, maksudnya orang tidak mengetahui, tidak sadar kalau dia itu sebenarnya miskin gitu ya. Nah, lalu fayutasaddaqu alaihi, lalu diberi sedekah kepadanya padahal dia tidak mampu, tapi dia menjaga penampilannya. Artinya tidak memperlihatkan kalau dia itu miskin gitu maksudnya. Lalu kalau dia memperlihatkan diri sebagai orang miskin, kan ada yang sedekah, fayutasaddaqu alaihi wala yaqumu fayas'alun nas, dan dia juga tidak berdiri dan meminta-minta kepada manusia. Sekali lagi maksudnya adalah di sini menjelaskan bahwasanya miskin yang betul-betul miskin itu adalah orang-orang yang sebenarnya dia tidak mampu, tetapi dia menjaga kehormatannya, tidak meminta-minta kepada orang lain, sehingga dikira dia itu orang kaya, dikira dia mampu, padahal dia tidak punya apa-apa. Nah, dari di sini memang ada perbedaan pendapat para ulama tentang masalah miskin itu apa, fakir itu apa. Ada perbedaan gitu antara dua tadi. Tapi intinya memang dua-duanya berhak menerima zakat. Itu tidak ada masalah gitu ya. Walaupun ada perbedaan pendapat para ulama tentang definisinya, tetapi jadi mana yang lebih berat? Ada yang mengatakan miskin itu lebih melarat, ada yang mengatakan fakir itu yang lebih melarat atau lebih sengsara gitu ya. Kalau mazhab Syafi'i dan jumhur ulama mengatakan orang miskin itu sebenarnya seperti dalam hadis ini tadi, dia masih punya, Waalaikumsalam, dia masih punya baju, punya apa gitu ya. Jadi dia mampu menjaga penampilan sehingga orang lain mengira dia mampu. Kalau dalam Al-Qur'an diberdalil dengan Al-Qur'an juga dalam surah Al-Kahfi ammas safinatu fakanat limasakina ya'manuna fil bahr. Adapun orang-orang miskin, adapun kapal tadi yang dirusak oleh Nabi Khidir itu fakanat limasakin, milik orang miskin, ya'maluna fil bahri, yang bekerja di lautan gitu. Dari kata-kata ya'maluna fil bahr tadi, kata-kata kapal tadi milik orang miskin, berarti orang miskin masih punya kapal, dia masih miskin gitu. Jadi Imam Syafi'i dan jumhur ulama mendefinisikan kalau miskin itu memang dia punya sebenarnya, cuman untuk kecukupan hari-hari itu kurang, kebutuhan hari-hari gitu ya. Dari berapa pemasukan, berapa mestinya pengeluaran untuk anak semuanya yang wajib menjadi tanggung jawab itu besar, jadi dia masih kurang. Nah, kalau fakir katanya itu lebih melarat, lebih sengsara gitu aja, dari lebih kurang gitu, kurang lagi daripada itu. Tapi Imam Abu Hanifah mengatakan miskin itu yang lebih sengsara dari lebih bahasanya lebih bagus, bukan sengsara ya. Yang lebih rendah gitu ekonominya, itu miskin. Kalau fakir katanya lebih baik dikit gitu ya. Dalilnya Al-Qur'an juga dalam surah apa itu? Au miskinan dza matrabah, atau orang miskin yang berdebu pakai tanah gitu, dia bekerja karena saking anunya itu ya, istilahnya pemasukannya sangat rendah gitu. Wallahu alam mana yang lebih tapi dua-duanya tidak masalah. Dalam arti fakir dia juga berhak mendapat zakat, miskin pun sama berhak mendapat zakat. Itu terkait dengan definisi fakir atau miskin tadi. Kemudian yang berikutnya, hadis berikutnya, wa an Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Anas bin Malik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda. Yang pertama tadi hadis dari Abu Hurairah ya, yang kedua ini dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pembantu Nabi yang wafat tahun 93 Hijriah di Basrah sana. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al mas'alatu la tahillu illa li thalathatin. Meminta-minta itu tidak boleh kecuali untuk 3. Jadi asal hukum meminta-minta itu tidak boleh gitu ya.
nanti di bawah belakang nanti hadis yang berikutnya yang terkait dengan orang yang sebenarnya bisa bekerja tapi tetap minta-minta, gimana hukumnya nanti belakang. Tapi ini yang ini dulu. Jadi tidak boleh meminta-minta kecuali untuk 3 orang, artinya 3 golongan katanya. Yang pertama